Oke, baik, kelas 10. Selamat berjumpa di bab yang terakhir. Ya, kita akan bersama-sama melihat materi tentang penelitian sosial. Ya, ini bab yang terakhir, bab yang keempat, tentang materi tentang penelitian sosial. Nanti siswa-siswa kalian akan melakukan penelitian sederhana di sekitarmu nanti. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama melihat bagaimana, geser kameranya sebentar, materi tentang penelitian sosial. Jadi sedikit ada pembekalan dan pemahaman sebentar. Oke, baik, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi tujuan pembelajarannya dengan mempelajari bab ini, siswa sekalian mampu menjelaskan metode penelitian, menyusun rancangan penelitian, melakukan penelitian sederhana, menyusun laporan penelitian, menyajikan hasil laporan penelitian, dan merespon secara positif sebagai gejala sosial di lingkungan sekitar. Oke, baik. Lalu nilai dan karakter bangsanya, yang nanti bisa siswa sekalian baca. Kata kuncinya ada deduktif, induktif, kritis, skeptis, analitis, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan angket. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia metode penelitian. Yang A, metode penelitian. Penelitian itu sendiri adalah usaha untuk menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Jadi Bapak ulangi kembali. Penelitian itu adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Nah, jadi usaha untuk menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Oke. Lalu berikut, penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah logis artinya masuk akal, dan sistematis dengan metode yang sudah ditentukan untuk menguji satu atau beberapa hipotesis, jawaban sementara hipotesis terhadap satu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris, dunia yang nyata, melalui pengumpulan data atau data kolektif. Penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan atau permasalahan. Jadi ketika peneliti ingin melakukan penelitian, maka dia harus tahu dulu permasalahan apa yang akan dibahas, permasalahan apa yang akan diangkat, permasalahan apa yang akan ditinjau dan diteliti. Oke, baik. Geser. Nah, 3 syarat peneliti. Oke. 3 syarat peneliti, dia harus objektif. Harus objektif artinya sesuai dengan objek, sesuai dengan yang diteliti. Jadi apa adanya objek yang diteliti, bukan subjektif. Kalau subjektif kan, kalau saya suka nilainya bagus, kalau saya tidak suka nilainya jelek. Tapi kalau objektif, kalau dia dapat 8, ya kasih 8. Kalau dia dapat
dapat 6 ya kasih 6, artinya objektif sesuai dengan objek, kompeten, memiliki kemampuan, memiliki keahlian khusus di dalam penelitian, dan faktual ya, berita-berita atau yang faktual yang baru yang kira-kira diperlukan untuk dikonsumsikan banyak orang. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian dibagi dalam 3 langkah. Mohon diingat nanti ya. 3 langkah yaitu pembuatan rancangan, ya, pembuatan rancangan penelitian. Dibuatkan rancangan penelitiannya dulu terkait dengan tempat, waktu, masalahnya apa. Lalu pelaksanaan penelitian, sudah mulai melakukan penelitian dan pembuatan laporan, ya, pembuatan laporan. Jadi merencanakan pelaksanaan dan pembuatan laporan. Jadi jenis penelitian itu bisa kalian baca sendiri berdasarkan tujuan. Itu ada dasar, ada terapan, misalkan metode itu ada historis, eksperimen, observasi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat menyusun rancangan penelitian itu bagaimana. Pada umumnya rancangan penelitian terdiri dari 8 bagian besar, ya, 8 bagian besar. Penelitian terdahulu, latar belakang masalahnya apa, perumusan masalahnya apa, pertanyaan penelitian, ini objek yang angket yang akan dibuat, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis itu jawaban sementara, ya. Setelah melakukan penelitian, menyebarkan angket, lalu ada hipotesis. Buatlah jawaban sementara dulu sebelum data-datanya dianalisis. Metode penelitian, nah metodenya metode apa, wawancara atau angket, dan bagaimana terserah. Menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Topik merupakan pokok permasalahan dari satu penelitian atau tema pokok permasalahan. Penetapan topik dalam penelitian sangat penting karena topik lebih menonjolkan inti persoalan dan dapat menegaskan batasan masalah yang dapat membantu mengarahkan dalam menentukan judul. Dalam menentukan topik penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain ketika kita ingin melakukan penelitian kita harus tahu dulu topiknya tentang apa. Nah, nanti kalian akan mengerjakan penelitian sederhana yang ada di sekitarmu, di tempatmu, tentang masalah pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi kalian melakukan penelitian, temanya atau topiknya tentang COVID-19. Ya, jadi nanti terserah kamu mau melihatnya dari sisi mana. Ya, misalnya berkat pandemi COVID meningkatkan produksi pertanian warga, misalnya ada sayur-sayuran, itu kalian buat teliti. Nah, topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti, harus sesuai dengan minat. Topik yang dipilih harus topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Data cukup tersedia. Topik memiliki kegunaan praktis, manfaat, dan penting untuk diteliti. Nah, ada pendekatan kuantitatif dan ada pendekatan kualitatif. Ya. Kalau kuantitatif itu berdasarkan angka-angka. Kalau kualitatif itu deskripsi atau dibuat dalam suatu kalimat, ya. Penelitian itu ditulis, ya. Kalau ini kuantitatif itu berdasarkan angka-angka, kalau kualitatif itu berdasarkan kualitasnya, berdasarkan penelitiannya itu ya bukan berdasarkan angka, tetapi berdasarkan fakta-fakta lalu dideskripsikan. Ya. Beberapa ciri penelitian kuantitatif
Kalau kuantitatif ada intervensi terhadap subjek, ya. Ada intervensi terhadap subjek. Jadi intervensinya ya mungkin menjelaskan angketnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau pendekatan kualitatif itu bersifat alamiah, ya. Tinggal kita meneliti, melihat, lalu kita mencatat. Nah, kalau yang kuantitatif tidak, kita membuat pertanyaan lalu buatkan angket, data berupa angka. Kalau yang kualitatif, data penelitian bersifat deskriptif, subjeknya banyak. Jadi kalau yang deskriptif, kalau yang kualitatif subjeknya terbatas. Terdapat jarak interaksi antara peneliti dan subjek penelitian untuk menjaga objektivitas peneliti, kontak personal secara langsung, ya. Jadi kalau ini terdapat jarak setelah memberikan angket, ya udah, kalau menjelaskan dia harus ada jarak, biarkan si objek yang diteliti itu menjawab. Tapi kalau yang kualitatif, ya dia langsung melihat, bahkan kontak langsung. Yang kelima, analisis data setelah data terkumpul. Jadi ada analisis data yang menjawab A, yang menjawab 1, menjawab B, menjawab C, dan seterusnya, itu dikalkulasikan. Pendekatan kualitatif yang terakhir, analisis data dilakukan secara induktif, ya, secara induktif dari hal-hal yang kecil ke hal-hal yang besar. Memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Jadi subjek penelitian itu atau responden, orang yang menjadi subjek penelitian, itu pihak-pihak yang sebagai sampel itu disebut dengan responden atau subjek penelitian. Kata populasi merupakan keseluruhan elemen atau unit elementer atau unit penelitian atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Makin besar sampel yang diambil akan semakin besar atau tinggi taraf representativeness sampel tersebut. Jadi misalnya katakanlah populasinya ada 1000, jadi kita ambil 800. Jadi kalau semakin besar, semakin tinggi sampel yang kita ambil, maka akan semakin tinggi pula taraf representativeness-nya, ya, mewakili kelompok tersebut. Katakanlah populasinya ada 1000 orang, kita ambil sampelnya ya 700 atau 800, maka itu semakin tinggi juga, semakin tinggi pula taraf responsif representativeness-nya. Nah, sekarang sudah melakukan penelitian. Pada umumnya rancangan penelitian terdiri dari 8 bagian besar. Tadi sudah rancangan, maka sekarang kita melakukan penelitiannya. Ini tadi sudah. Berdasarkan rancangan inilah si peneliti melakukan penelitian, ya, melakukan penelitian. Rumusan masalahnya bagaimana kalau dia harus membuat angket, buat angket, ya. Inilah yang dikerjakan si peneliti ketika melakukan penelitian sederhana. Katakanlah nanti kalian akan melakukan penelitian tentang dampak COVID-19 di daerahmu atau di tempatmu. Nah, itu masalahnya. Misalnya persoalannya karena COVID ini
atau banyak mengekang aktivitas warga atau perubahan cara hidup manusia dan seterusnya. Nanti kalian teliti apa dan bagaimana tindakan warga, tindakan masyarakat bagaimana dengan adanya COVID. Itu ada data primer, lalu ada data sekunder, ya. Data primer itu misalnya wawancara, menyerahkan angket. Data sekunder itu biasanya bisa menyimpulkannya dari buku-buku, mengolah dan menganalisis data. Ini pekerjaan selanjutnya, lalu sampai pada menyimpulkan hasil pengolahan data yang telah terkumpul. Nah, sekarang menyusun laporan. Setelah merencanakan, berikut dilanjutkan dengan melaksanakan penelitian. Nah, sekarang orang peneliti wajib melakukan laporan penelitian. Pada umumnya rancangan penelitian terdiri dari 8 bagian besar, tadi sudah kalian lihat. Lalu yang terakhir adalah menyusun laporan penelitian. Nah, sekarang syarat-syarat penulisan laporan. Penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan akan ditujukan, karena teknik penulisan untuk makalah atau media massa memiliki aturan yang berbeda dengan penulisan sebuah laporan penelitian, meskipun tema yang diangkat itu sama. Jadi penulisan laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu ditujukan, ya. Yang kedua, laporan penelitian harus ditulis secara lengkap. Hal ini penting karena pembaca laporan tidak mengikuti kegiatan penelitian mulai dari awal hingga akhir. Di laporan penelitian harus ditulis secara lengkap. Data-data ada keterangan, gambar dan foto ada keterangan. Lalu yang berikut, dalam mengemukakan hasil penelitian, peneliti harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Dalam mengemukakan hasil penelitian, peneliti harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami pembaca, ya, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan berikut, peneliti harus menuliskan laporan penelitian dan saran dengan jelas sehingga mampu meyakinkan pembaca, ya. Jadi berikut, peneliti harus menuliskan laporan penelitian dan saran dengan jelas sehingga mampu meyakinkan pembaca. Jadi syarat-syarat penulisan laporan harus mengetahui tujuannya, ya. Kalau di media massa kan akan dengan format yang berbeda, dan Bapak sudah memberikan format. Silakan kalian mengikuti format yang Bapak buat dan buatlah laporan berdasarkan kerangka itu. Laporan harus ditulis secara lengkap, dalam mengemukakannya harus komunikatif. Peneliti harus menuliskan laporan penelitian dan saran dengan jelas. Saran yang dibuat itu ya aneka macam, bisa kepada pembaca, kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait, ya silakan, namanya juga saran. Bagian laporan penelitian ada bagian pendahuluan. Itu secara umum ada bagian pendahuluan, ya, ada bagian isi laporan dan ada bagian penutup. Silakan kalau ingin menambahkan nanti pada apa yang Bapak tulis itu silakan. Jadi ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar dan grafik. Ya, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu kerangka teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pelaksanaan penelitian, bab 5 hasil penelitian dan pembahasan, bab 6 kesimpulan dan syarat. Lalu bagian penutup petaka, lampiran dan indeks. Menyajikan laporan, ya, penyajian laporan. Jadi tahap presentasi dalam diskusi kelas atau publikasi laporan penelitian, persiapan presentasi, pelaksanaan presentasi,
penggunaan alat audio atau audiovisual, kalau publikasi laporan media cetak atau media elektronik. Dan Bapak kira demikian untuk materi bab 4. Jadi kalian akan melakukan penelitian sederhana sesuai dengan fakta yang ada di sekitarmu, di desamu. Jadi silakan kalian melakukan penelitian. Bapak sudah membuatkan kerangkanya, jadi tinggal kalian mengisi. Kalau ada foto silakan dibuat foto, kalau ada keterangan silakan. Jadi harapannya ada foto dan ada keterangan. Baik, Bapak kira demikian. Nanti untuk tugas-tugas akan Bapak tambahkan lagi penjelasannya di WA Group. Demikian, terima kasih, selamat belajar.